Halo teman-teman, jadi di video kali ini aku pengen sharing tentang pengalaman aku lasik di Ciputra SMG Eye Clinic. Mulai dari metode-metode apa aja untuk lasik, lalu syarat-syarat apa aja sebelum lasik, bagaimana prosesnya, sampai pantangan apa aja yang harus kita ikuti, yang harus kita jaga setelah lasik. Yang pertama, metode lasik. Dan sebelum kita lasik itu kita pasti merasa takut ya. Benar-benar nggak tahu apa aja metode-metode yang ada untuk lasik. Nah, jadi aku akan bantu jelasin secara singkatnya. Jadi sampai sekarang lasik itu ada 3 metode. Yang pertama itu PRK atau lasek. Nah, lasek ini punya keuntungan yaitu bisa menghilangkan minus sampai 16. Dan lasek ini sering digunakan untuk bagi pasien yang memiliki kornea yang tipis yang nggak bisa dilakukan operasi dengan metode lasik yang lain. Lalu estimasi biaya sekitar 20 juta kalau di Korea, untuk yang di Singapura kalau nggak salah 50 juta. Kalau di Indonesia sendiri sampai saat ini kalau saya nggak salah itu masih belum ada. Jadi kalau Anda ditolak untuk lasik, mungkin lasek ini bisa menjadi pilihan Anda untuk melakukan operasi mata. Yang kedua itu femtolasik. Nah, di femtolasik ini itu di bagian permukaan mata kita akan dibuat flap atau lipatan, dan kemudian kornea kita akan dibuka sebesar 80%. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat daripada lasek, yaitu sekitar 3 bulan sampai 6 bulan. Untuk biayanya kira-kira 25 juta kalau di Surabaya dan Jakarta. Dan yang ketiga, ini adalah metode yang paling baru, yaitu yang aku pilih. Relax Smile ini minim resiko, minim rasa sakit, karena di kornea mata kita akan hanya dibuat bukaan sekitar 20%, yaitu mungkin sekitar 3-4 mili aja. Jadi proses penyembuhannya juga lebih cepat, yaitu sekitar kurang lebih 1 bulan. Dan proses Relax Smile ini tergolong cepat banget, yaitu kurang lebih 15 menit untuk 2 mata. Dan biayanya untuk sekarang perkiraannya kira-kira 32 juta untuk per 2 mata. Nah, syarat lasik ini kalau misalnya Anda pengen lasik itu harus berusia lebih dari 18 tahun. Karena pada saat itu refraksi mata kita itu akan jauh lebih kecil untuk bisa berubah. Lalu ukuran kacamata kita itu nggak berubah atau kecil sekali perubahannya, yaitu mungkin sekitar -setengah selama 2 tahun terakhir. Dan metode lasik ini nggak disaranin untuk ibu hamil dan ibu menyusui, karena di saat itu hormonnya akan mempengaruhi refraksi mata. Pantangan sebelum lasik. Nah, pantangannya itu nggak ada pantangan yang khusus. Cuman Anda yang sering pakai softland itu disaranin untuk nggak pakai softland atau melepas softlandnya kurang lebih 2 minggu. Kalau bisa 1 bulan. Karena softland itu bisa mengubah bentuk permukaan mata kita. Lalu kita harus dalam kondisi badan yang fit. Karena kalau misalnya flu, mata kita kan berair. Jadi mungkin nanti akan ada resiko-resiko yang lebih membahayakan. Lalu kalau dengar dari cerita teman-teman saya yang sebelum lasik H-1 itu disaranin untuk nggak terlalu diforsir matanya. Karena waktu itu teman saya pernah cerita dia nonton TV sampai larut malam, sampai jam 3-an gitu. Lalu besok paginya matanya kan capek banget kan ya. Terus dia melakukan operasi lasik dan katanya waktu proses operasinya itu sakit banget, kayak mata kayak ditusuk-tusuk gitu. Jadi untuk kalian yang benar-benar pengen lasik H-1, tolong matanya dijaga baik-baik, jangan sampai kecapean, nanti soalnya waktu proses operasinya nanti bakal perih dan sakit. Jadi pertama kali aku masuk, itu dicek dulu, konsultasi pralasik dulu ya. Itu biayanya sekitar, waktu itu aku ada promo, jadi aku cuma bayar 500.000. Sekarang kalau nggak salah, normalnya 3,9 juta, tapi karena sekarang masih ada promo, 50%, jadi sekarang harganya sekitar 1,9 juta. Dan bagi teman-teman yang mau dapat diskon lagi, bilang dapat rekomendasi dari saya, bilang aja nama saya Evelyn Chiang, nanti Anda akan dapat diskon lagi 1,5 juta. Lumayan kan jadinya? Untuk proses lasik yang awalnya pertama kali aku masuk ke Ciputra itu sangat terkejut, kaget banget, karena itu bersih banget, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Ciputra itu sangat memperhatikan kondisi protokol kesehatan, dan dokter-dokternya udah profesional, juga dengan staff-staff yang baik, yang ramah banget. Jadi benar-benar recommended untuk kalian. Nah, lalu saya pertama kali itu kita dijelasin dulu metode-metode lasiknya itu apa dengan staff yang ada di sana. Lalu aku dibawa ke
ruang pralasik untuk cek. Yang pertama itu cek ketebalan minus aku. Waktu itu aku kanan kiri minus 5, silindernya kecil, yang kanan 0,5, kalau yang kiri 0,25 kalau nggak salah. Yang kedua aku dicek tekanan bola mata. Nah, tekanan bola mata ini ceknya cuman kayak kita disuruh melihat ke mesinnya, lalu akan ada angin yang bus gitu. Lalu dibawa ke ruang gelap. Nah, ruang gelap ini itu untuk mengukur ketebalan kornea mata dan juga untuk pemetaan kornea serta kebesarnya pupil. Lalu setelah dari ruang gelap, aku dibawa ke depan, dites kadar air mata. Nanti habis lasik itu bakal mata kita akan bakal sering kering, cuma akan berangsur-angsur hilang. Mungkin sekitar 1 bulanan itu udah normal seperti biasa, tapi setelah lasik itu setiap 4 jam sekali atau 2 jam sekali, waktu itu aku disuruh tetesin itu kayak obat untuk buat ngelembapin mata. Nah, cek pralasiknya ini cepet banget, kalau nggak salah semua tes kurang lebih 1 jam. Nah, setelah itu data-datanya udah ada, aku dibawa ke ruang dokter. Nah, dokter ini yang akan jelasin aku layak atau enggak untuk dilasik. Dan syukurlah kapan hari aku layak, ketebalan korneanya bagus, cuman ya itu ada pupilnya aja yang agak besar, sama tekanan mataku agak terlalu tinggi karena waktu itu H-1 aku kerjain deadline tugas yaitu sampai jam 12, jadi kayak matanya itu agak capek, jadi tekanan mataku agak tinggi. Di antara proses pralasik ini yang paling agak nggak nyaman itu di proses pengukuran kadar air mata, karena itu mata kita dikasih kayak kertas terus dimasukin ke mata, jadi kayak agak perih-perih gitu sih, perih dikit sih, nggak terlalu sakit juga. Lalu setelah itu oke semua, aku dibawa ke ruang operasi. Setelah di rapid test, oke hasilnya negatif, aku dibawa ke ruang operasi. Dan ruang operasinya ini nggak kayak ruang operasi karena benar-benar bersih banget, baru, bangunannya baru, interiornya bagus. Jadi kita juga kayak merasa tenang karena kayak merasa nggak kayak tempat operasi, kayak homey banget gitulah. Habis itu aku disuruh ganti baju, mau dikasih shower cap juga, lalu disuruh duduk dulu di ruang tunggu depan kamar operasi itu untuk ngasih obat biusnya. Obat bius ini bukan obat bius suntik ya, obat bius tetes. Jadi sebelumnya aku dikasih tetesan desinfektan kayak semacam betadine, kayak kuning gitu, ditetesin. Itu untuk membersihkan bakteri-bakteri yang ada di sekitar mata aku. Dan itu agak perih dikit, tapi nggak perih banget sih, perih dikit aja. Terus dikasih obat bius. Nah, obat bius ini kerasanya itu nanti mata itu akan tebel, kayak kerasa tebel banget gitu. Terus disuruh tunggu juga sekitar 10 menitan. Setelah obat biusnya bereaksi, aku disuruh masuk ke ruang operasi. Nah, terus di ruang operasi ini aku disuruh tidur. Terus kaki aku dikasih semacam guling gitu. Terus 2 tanganku dikasih kayak bola, nggak tahu buat apa, mungkin buat penghilang stres atau bisa pegang-pegang nanti, karena tegang banget kan. Aku juga tegang waktu itu. Nah, habis gitu mulailah proses operasinya. Dan di operasi ini dokternya baik banget. Waktu itu aku dengan dokter Diana. Dokter Diana ini sabar banget, baik banget, telaten, dan dia udah berpengalaman banget di lasik ini. Jadi waktu itu ada dua pendamping dokter itu yang akan menjelaskan nanti aku disuruh ngapain. Jadi kan tuh berbaring ya, terus di atas tuh ada mesin lasiknya. Biar matanya nggak kedip-kedip, jadi antara mata ini dikasih kayak semacam ring dimasukin ke dalam mata. Ini fungsinya untuk supaya aku nggak kedip waktu proses operasi itu. Nggak sakit, nggak kerasa apa-apa, cuma ada kerasa kayak ada yang ganjel gitu aja. Dan setelah itu proses operasinya akan dimulai. Jadi dokternya nanti bilang nanti alat lasik itu akan turun dan nempel ke mata aku. Tapi itu harus diterima aja, jangan ditolak, relax, kita harus relax. Lalu ketika mesinnya turun, nanti aku bakal lihat warna hijau, kayak satu titik hijau. Itu mata aku harus fokus ke sana, karena ketika mata aku
ngelirik atau pindah fokus, mesin itu akan otomatis naik atau lepas dari mata aku. Dan ini resiko terburuknya aku nggak bisa dilakukan dengan metode yang sama. Jadi aku nggak bisa pakai metode relax smile ini lagi, harus pakai metode yang lain atau femtolasik. Nah, sedangkan femtolasik ini di Surabaya ini nggak ada dan cuma ada di Jakarta. Pokoknya kita harus fokus ke titik hijau itu terus selama 24 detik. Jadi nanti yang pendamping dokter akan ngitung 24 detik mulai dari sekarang ya, nggak boleh lihat yang lain, harus yang itu, harus fokus. 24, 20, 15, 10, 5 dan selesai. Dan itu ketika aku lihat yang hijau itu kan, titik hijau itu lama-kelamaan itu akan putih. Jadi kayak plus kayak apa ya, flash gitu. Kayak tiba-tiba putih dan aku nggak bisa lihat apa-apa. Nah, setelah mesinnya lepas, dokter itu akan ngambil lentikul yang dibuat mesin itu tadi selama 24 detik. Kalau gitu nggak kerasa apa-apa sih, nggak sakit, nggak apa. Cuma kerasa kayak mata aku ada yang nempel gitu, kayak gini deh. Rasanya kayak gini. Proses pengambilan lentikul ini lebih lama daripada proses lasiknya itu sendiri. Ya, terus mungkin sekitar 10 menitan dokternya ngambil lentikul itu, terus untuk bersihin matanya, untuk pokoknya dokternya benar-benar teliti sampai oke. Terus setelah yang mata kanan selesai, mata kanan ini ditutup dulu, tutup kasa gitu ya. Terus ganti yang mata kiri. Mata kiri juga sama prosesnya seperti yang tadi, nggak sakit, nggak apa, nggak kerasa apa-apa, benar-benar nggak sakit. Jadi setelah itu udah selesai, dokternya oke, udah selesai operasinya. Terus kayak cepet banget, kayak kira-kira cuma 20 menit di ruang operasi udah selesai, aku boleh keluar. Jadi mungkin karena minus aku agak tinggi, jadi aku setelah operasi masih blur, masih sama seperti ketika aku nggak pakai kacamata. Soalnya aku lihat review orang-orang yang lain, ada yang bilang habis lasik itu bangun langsung bisa lihat. Kalau aku nggak. Dan di ruang tunggu itu lagi aku disuruh merem aja dulu supaya nggak capek, karena soalnya habis operasi matanya terasa kayak berat gitu. Bisa merem sekitar mungkin 10 menitan, terus dokternya datang lagi untuk ngecek apakah oke gitu. Jadi kan tadi kan dipotong 20%, itu apakah oke, nggak ada iritasi, nggak ada apa, oke, dan aku boleh pulang. Nah, terus setelah aku keluar dari ruang operasi, aku ganti baju lagi, terus aku keluar, susternya itu kasih aku 2 obat, bukan obat minum tapi obat tetes. Ini kayak gini obatnya. Yang pertama ini yang kuning, ini Tobrosone, ini buat meredakan inflamasi atau bengkak, anti bengkak ya, anti radang, anti bengkak. Terus yang ini itu air mata buatan. Jadi karena habis operasi itu bakal kering banget matanya, jadi dikasih ini. Kalau yang ini waktu itu kalau nggak salah disuruh netesin 4 kali sehari. Terus kalau yang ini setiap 2 jam kalau nggak salah. Tapi besoknya aku disuruh balik lagi untuk kontrol H+1 setelah lasik. Ini bunyi kayak gini ya, kayak tube kecil-kecil gini. Cara pakainya juga nanti ini harus ditetesin seperti biasa, kayak obat tetes biasa. Lalu aku dikasih ini tuh kacamata kumbang. Jadi kalau dipakai itu kayak benar-benar kayak kumbang. Ini buat supaya kalau malam dipakai waktu malam aja, waktu mau tidur, dan 24 jam setelah lasik. Cuma itu aja sih. Dan selama seminggu harus dipakai. Kalau kita tidur kita kan kadang-kadang nggak sadar kalau misalnya kita mau ngucek mata atau apa. Nah, ini gunanya untuk melindungi mata kita. Jadi malam ketika sampai di rumah itu udah lebih jelas dari sebelumnya. Jadi mungkin minusku tinggal 4 dari 5, jadi turun 100. Terus habis itu aku habis makan, tidur. Besok paginya benar-benar kayak wow, it's a whole new world. Kayak dunia baru, kayak bener-bener 80% penglihatan aku udah kembali. Jadi kayak aku udah bisa lihat, cuma masih berkabut. Dan berkabut ini kira-kira sekitar 3 atau 4 hari. Terus dia hilang dengan sendirinya. Dan sekarang udah 2 bulan setelah aku lasik. Dan benar-benar aku nggak usah pakai kacamata, nggak usah capek-capek berat di sini, nggak usah bingung kalau misalnya keluar mobil kacamatanya berkabut.
Ini benar-benar kayak wow, ini worth it banget dengan harga segitu. Mungkin agak mahal, 32 juta, cuman benar-benar hasilnya memuaskan banget. It's worth it untuk seumur hidup. Lalu pantangan setelah lasik, untuk makanan nggak ada sih, nggak ada pantangan apapun. Cuman aku biasanya untuk mempercepat penyembuhan aku makan vitamin C sama vitamin A. Pantangannya nggak boleh kena debu, nggak boleh kena asap, nggak boleh kena air. Dan untuk yang nggak boleh kena air ini selama 1 minggu. Jadi kalau yang mau cuci muka pakai kapas cuci mukanya. Kalau cewek mungkin lebih ribet ya. Dan nggak boleh make up, nggak boleh kena debu. Jadi kalau misalnya kamu mau outdoor keluar pakai kacamata hitam untuk melindungi mata. Lalu untuk yang suka masak juga nggak boleh dulu selama minimal 1 minggu lah. 1 minggu tuh nggak, benar-benar harus dijaga matanya, karena apalagi kena air ya. Kena air itu benar-benar nggak boleh, karena air itu mengandung banyak bakteri. Jadi kalau misalnya ada kotoran di mata pun, itu dokternya nyaranin pakai cotton bud, terus dicelupin dengan air aqua, kita kayak pelan-pelan ngambil kotoran matanya itu. Untuk yang mau keramas, bisa minta tolong ke saudara atau orang tua untuk bantu keramasin. Lalu banyak yang tanya, habis lasik ini apakah bisa minus kembali? Jawabannya bisa, karena mata kita udah normal. Kalau misalnya kita nggak jaga bener-bener, nanti akan bisa minus lagi. Jadi aku beli kacamata anti radiasi sih. Jadi kalau misalnya aku lihat HP, lihat laptop di waktu yang lama, aku tetap pakai kacamata anti radiasi untuk jaga mata aku supaya tetap sehat. Boleh nggak pakai soft lens setelah lasik? Boleh, tapi kalau nggak salah itu 1 bulan setelah lasik ya, baru boleh pakai soft lens. Lalu untuk renang juga sekitar 1 bulanan sih. Sangat memuaskan dari Ciputra SMC Eye Clinic. Ini aku nggak di endorse, aku nggak di apa, aku cuma benar-benar it's my honest review buat Ciputra. Thank you banget udah bikin mata aku normal lagi. Dan sekarang mata aku benar-benar udah nol. Aku bisa lihat jauh tanpa harus pakai kacamata. Cuman untuk night vision, karena pupil aku yang waktu diperiksa itu agak besar, jadi sampai sekarang kalau misalnya aku lihat cahaya di malam hari itu masih kayak flare gitu, masih pecah cahayanya. Jadi aku masih nggak berani nyetir untuk malam hari. Tapi kalau untuk siang hari dengan pencahayaan yang cukup, benar-benar normal seperti orang-orang normal pada umumnya, udah nol sekarang. Jadi untuk kalian yang mau lasik di Ciputra SMC Eye Clinic, jangan takut, karena benar-benar worth it banget. Dokternya profesional, staffnya baik-baik, dan untuk pandemi ini juga jangan takut karena mereka sangat memperhatikan protokol kesehatan. Dan jangan lupa juga untuk kalian yang mau dapat diskon potongan 1,5 juta lagi, jangan lupa nanti waktu disuruh isi formulir pendaftarannya, itu jangan lupa tulis rekomendasi dari Evelyn Chiang. Nanti Anda akan dapat potongan 1,5 juta lagi. Lumayan kan? Nah, sekian review dari saya. Semoga untuk teman-teman yang mau operasi lasik, nggak usah takut, karena aku dulu juga tegang. Tapi setelah aku mengalaminya sendiri, kayak benar-benar it's worth it. Dan thank you teman-teman, terima kasih udah dengerin review aku. Dan semoga review ini bisa bermanfaat dan bisa membantu bagi kalian yang ingin lasik. Bye-bye.